Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuk di bagian kedua dari kitab ini. Di bab pertama, pada bagian kedua ini, muallif hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang pembahasan qasrul amal wal isti'dad lil maut, pendek angan-angan dan bersiap menghadapi kematian. Tentu pembahasan ini sangat erat kaitannya dengan tazkiyatun nufus, orang yang memendekkan angan-angannya dan orang yang bersiap-siap menghadapi kematian, sejatinya itu menunjukkan kebersihan daripada hatinya. Jika tidak seperti itu, yakni ketika orang itu panjang angan-angan, kemudian dia ghaflah, lalai di dalam menghadapi kematian, maka sejatinya itu merupakan pertanda bahwa hatinya bermasalah, hatinya dipenuhi dengan kotoran. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalamah. Taib, para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau sampaikan di sini bahwa yang dimaksud dengan qasrul amal, memendekkan angan-angan, maksudnya adalah menyadari dekatnya perjalanan dan cepatnya masa kehidupan, cepat habisnya masa kehidupan. Itu yang dimaksud dengan qasrul amal. Jadi dia sadar bahwa perjalanannya di dunia ini sangatlah pendek. Usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kisaran 60 sampai 70 tahun saja. Kalau kemudian dibandingkan ya dengan kekal abadinya kehidupan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan satu hari di sisinya itu seperti 1000 tahun dalam hitungan manusia di dunia, maka usia 60 sampai 70 itu jelas sekali itu adalah perjalanan yang sangat dekat dan juga perjalanan yang sangat singkat. Ketika orang menyadari tentang ini, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak akan mungkin panjang angan-angan. Kemudian beliau sampaikan bahwa qasrul amal termasuk perkara yang paling bermanfaat bagi hati manusia, karena dia bisa memberikan banyak sekali manfaat dan maslahat. Ya, di antaranya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang itu memendekkan angan-angannya, itu akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan hidup yang berjalan secepat awan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dan kita menyadari ya betapa cepatnya kehidupan. Ya, hari silih berganti, minggu silih berganti, bulan silih berganti, tahun silih berganti.
ya tiba-tiba kita ada di masa tua, begitu kan? Begitu cepat perjalanan kehidupan dunia ini. Maka kalau orang kemudian dia memiliki sifat mulia ini, yakni qasrul amal, dia akan termotivasi untuk memanfaatkan kesempatan hidup yang berjalan sangat cepat tersebut. Kemudian juga akan menjadikan dirinya bergegas menutup lembaran-lembaran amalnya, membangkitkan keinginannya untuk kemudian terbang ke negeri yang kekal abadi. Yang dimaksud adalah kehidupan akhirat. Jadi kalau orang qasrul amal, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada kerinduan yang begitu besar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan menjadikan dia mempersiapkan bekal perjalanannya. Karena waktunya sangat singkat, maka tidak ada waktu yang disia-siakan. Dia akan persiapkan bekal semaksimal mungkin. Perjalanan kita setelah mati itu perjalanan yang sangat panjang. Begitu ya. Dari semenjak nanti kita mati sampai kemudian kita masuk di negeri akhirat. Kemudian kita akan finish imma di surga ataukah di neraka. Ini perjalanannya sangat panjang. Orang yang mati 1000 tahun lalu saat ini kan masih di alam barzah. Dan begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sedangkan perjalanan yang panjang itu kesempatan untuk mencari bekalnya hanya di dunia ini saja. Ya, itu pun hitungannya dari kita akil balik sampai kita mati. Yang ancang-ancangnya 60 sampai 70. Taruhlah 70. Kalau kita akil balik 15 tahun, berarti kesempatannya hanya sekitar 70 dikurangi 15. Berapa jadinya? 55 saja. Iya, kalau sampai 70. Baik, para jamaah. Ya, taruhlah 50 tahun. Perjalanan akil balik kita sampai nanti kita mati. Nah, kesempatan itu saja yang kemudian menentukan perjalanan panjang kita. Jadi kalau kesempatan singkat ini disia-siakan, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita khawatir ya perjalanan kita yang panjang itu tidak akan cukup bekal. Al-aqil, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang fitrahnya masih lurus, tentu dia akan mempersiapkan bekal itu sesuai dengan kadar daripada perjalanan. Sejauh apa, sepanjang apa, selama apa perjalanan kita, maka bekalnya mesti disesuaikan. Bekalnya mesti disesuaikan. Apalagi ketika kita menyadari bahwa hanya di dunia saja kesempatannya. Setelah itu enggak ada lagi kesempatan bagi kita. Berarti dia akan betul-betul mati-matian mempersiapkan bekal tersebut saat dia berada di dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan yakinlah bahwa kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usianya tidak panjang-panjang, yakinlah bahwa itu sejatinya adalah waktu yang cukup. Waktu yang cukup untuk kita bisa selamat dan bahagia di kehidupan akhirat. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan ini kasih sayang Allah kepada umat ini yang mungkin kasih sayang ini, keistimewaan ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu panjang-panjang usianya. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pelipat gandaan pahala, ya, keistimewaan berlimpahnya pahala itu diberikan kesempatannya sebesar-besarnya untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita mau hitung-hitungan saja, satu Lailatul Qadar saja sudah luar biasa, begitu kan? Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu baru ngitung Lailatul Qadar, begitu ya? Barakallahu fikum. Artinya usia 83 tahun sekian bulan. Kalau kita memanfaatkan waktu dari maghrib sampai datangnya subuh,
di salah satu malam dari malam-malam bulan Ramadan. Itu hitungannya sudah 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, seperti kita beribadah sepanjang itu. Bagaimana kalau kita mendapatkan 2 Lailatul Qadar? Bagaimana kalau kita mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar? Ini baru hitung Lailatul Qadarnya saja. Belum amal-amal yang lain yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amal-amal jariyah. Barakallahu fiikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Walaupun memang pendek jatah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad, namun tetap kita masih bisa bersaing ketat dengan umat-umat terdahulu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang yang qasrul amal, dia memiliki kerinduan yang sangat besar ya kepada kehidupan akhirat. Karena wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sesungguhnya itulah kehidupan akhirat. Jadi di akhirat itu kalau orang disiksa, maka siksaan itu dirasakan sesempurna-sempurnanya oleh orang yang disiksa. Pun demikian, kalau nanti di akhirat ada orang mendapatkan kenikmatan surga, maka nikmat surga itu akan dia rasakan secara totalitas dengan segenap jiwa dan raganya. Dan itu hanya ada di akhirat. Di dunia, ikhwan, tidak ada lazzah kamilah. Ya, tidak ada kelezatan yang sempurna. Kenikmatannya itu bercampur dengan kesusahan. Pun demikian, kesusahannya bercampur dengan kenikmatan. Itu dunia. Maka kesempurnaan hidup itu hanya ada di kehidupan akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Allah menyebutnya itulah hakikat kehidupan yang sebenar-benarnya. Nah, ternyata nasib kita nanti di akhirat sangat bergantung kepada bagaimana keadaan kita di dunia ini. Makanya penyesalan orang yang mati semuanya sama. Mereka menjadikan dunia itu segala-galanya. Mereka pada ingin kembali ke alam dunia untuk kemudian beramal soleh yang dulu mereka tinggalkan. Nah, kita yang hidup, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu harus pandai mengambil ibrah tersebut. Setidak-tidaknya meminimalisir penyesalan ya saat nanti kita sudah mati. Karena orang sudah mati tidak mungkin bisa balik lagi ke alam dunia. Kemudian berikutnya, qasrul amal juga akan menjadikan seseorang itu dia menyusuli apa yang luput darinya, menambal apa yang bolong, menyempurnakan apa yang kemudian kurang ya dalam fase perjalanan kehidupannya. Qasrul amal. Kemudian mendorongnya juga untuk zuhud di dunia, ya, tidak berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang tidak membawa manfaat untuk kehidupan akhiratnya. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati kadang dengan hobi kita itu terlena. Ada orang gara-gara hobi satu perkara tertentu sampai kemudian menghabiskan hartanya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan pikirannya, ya, menghabiskan hartanya, tenaganya, pikirannya, bahkan menghilangkan kebersamaannya dengan keluarga. Gara-gara apa? Gara-gara punya satu hobi, ya, walaupun hobi itu misalkan hobi yang mubah-mubah saja. Nah, seorang mukmin tidak seperti itu. Dia berusaha zahid fid dunya. Ya, bagaimana dia ya zuhud di dunia ini, meninggalkan segala perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk di kehidupan akhiratnya. Baik, para jamaah. Kemudian yang ketujuh beliau sampaikan di sini, qasrul amal juga membuat seseorang itu semakin cinta kepada kehidupan akhirat. Jelas, ya. Dia tidak akan terfitnah, tidak akan terlena dengan kehidupan dunia.
maka kerinduannya hanya kepada kehidupan akhirat. Cinta sesungguhnya adalah cinta kepada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hijr ayat yang ketiga, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia itu makan, bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu. Beliau sampaikan tentang ayat ini, maksudnya biarkanlah mereka itu hidup bagaikan binatang ternak yang hanya fokus memperhatikan makanan dan syahwatnya saja. Jadi urusan perut, urusan kemaluan. Jadi kalau ada orang cita-citanya hanya sebatas itu saja, maka kata para ulama berarti cita-citanya tidak lebih dari jengkalnya saja. Ya. Perut sama kemaluan itu tidak sampai 1 jengkal, begitu ya. Jadi kalau orang cita-cita dunianya, orientasi, obsesi hidupnya di dunia hanya seputar makanan, urusan perut, dan seputar urusan kemaluan, wal iyadzubillah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa bedanya dia kemudian dengan binatang ternak yang fokus hidupnya hanya seputar perut dan kemaluan saja. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa yulhihimul amal, dan dia dilalaikan oleh angan-angannya yang kosong. Maksudnya adalah mereka dilalaikan dengan panjang angan-angan, ya, dan mereka juga dilalaikan dengan merasa akan berpanjang umur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, artinya sehatnya kita jangan menjadikan kita lalai. Jangan menjadikan kita menganggap bahwa kita akan sekian puluh tahun lagi akan hidup di alam dunia ini. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang seringkali menjadikan orang itu nunda-nunda kebaikan dan menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, juga dilalaikan dari pencapaian keinginan dan juga stabilitas kondisi iman dan pelaksanaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan wa yulhihimul amal. Jadi dia tertipu oleh angan-angan kosong. Angan-angan kosong tadi ya, merasa akan hidup sekian puluh tahun lagi. Ya, dia merasa barakallahu fikum masih banyak punya kesempatan taubat nanti kalau sudah pensiun saja, begitu ya. Sekarang mumpung ada kesempatan, ya. Istilah orang muda digunakan untuk foya-foya. Nah, ini semuanya adalah angan-angan kosong. Dan ini berbahaya, menipu manusia dan menjadikan dia setidak-tidaknya keburukan paling dekat pada dirinya adalah mati su'ul khatimah. Taib. Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala beliau berkata, ini merupakan peringatan bahwa mengutamakan kenikmatan, bersenang-senang, dan segala hal yang ditimbulkan oleh panjangnya angan-angan bukanlah termasuk adabnya kaum mukminin. Jadi orang-orang beriman, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka tidak mengutamakan kesenangan dunia. Bukan berarti mereka itu lalai dari mencari atau menentukan nasib mereka di alam dunia ini. Namun mereka tidak terfitnah oleh kenikmatan dunia. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu bukan termasuk adabnya kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian,
kepada salah seorang di antara kalian. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, ini ungkapan penyesalan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Duhai sekiranya engkau tangguhkan kematianku itu sampai waktu yang dekat, sehingga fa'asaddaqa wa akum minas salihin, sehingga aku dapat bersedekah dan termasuk orang-orang yang salih. Jadi salah satu amalan yang kemudian disesali oleh orang-orang yang mati, padahal dia punya kesempatan yang besar untuk mendapatkan amal tersebut, adalah infak atau sedekah. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka para ulama ketika menjelaskan ayat ini, setelah orang yang mati ini menyaksikan bagaimana besarnya pahala infak dan sedekah, sehingga mereka mengungkapkan penyesalannya tersebut. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Mereka ingin ditangguhkan kematiannya barang sesaat untuk dia bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Baik. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 54 sampai ayat 58. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Ya, sebelum datangnya azab kepada kalian, kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Ini perintah untuk inabah, perintah untuk bertaslim kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya azab. Kemudian wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ini perintah yang kedua, untuk mengikuti sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu. Maksudnya adalah mengikuti Quran dan juga sunnah, mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berinabah, bertaslim, kemudian mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatunya menjadi penyesalan, yakni saat azab datang menimpa dirinya. Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ya, supaya jangan ada orang yang mengatakan, sungguh sangat besar penyesalanku atas kelalaian dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku termasuk orang yang mengolok-olok agama. Wa in kuntu laminas sakhirin. Nah, ini ungkapan penyesalan. Ya, menyia-nyiakan apa yang kemudian sejatinya dia bisa untuk meraihnya. Menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan kehidupan, menyia-nyiakan kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala ya turunkan, ya malah kebalikannya dia mengolok-olok agama. Ternyata itu semua berujung kepada penyesalan di akhirat. Dan penyesalan di akhirat tentunya tidak lagi bermanfaat dan juga tidak bisa merubah keadaan mereka sedikit pun. Kemudian Allah melanjutkan, "Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Juga supaya jangan ada lagi orang yang mengatakan, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata, hina taral azab, ya tatkala dia melihat azab, law anna li karratan ma fa'akuna minal muhsinin. Kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang baik. Lihat ya bagaimana penyesalan orang-orang di akhirat. Ternyata dunia bagi mereka segala-galanya. Dunia bagi mereka segala-galanya. Jadi sebetulnya nikmatul hayat, nikmat kehidupan, kesempatan hidup, panjangnya usia di dunia ini, sejatinya itu adalah nikmat yang paling besar yang ternyata didambakan oleh semua orang mati. Jadi kalau ada, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang kaya mati,
orang berpangkat, berjabatan mati, para raja mati, ataupun mereka yang rakyat jelata mati, semua keinginannya sama. Ya. Mereka ingin balik ke alam dunia. Berarti dunia bagi mereka segala-galanya. Nah, kita yang kadang di dunia, ya, kebanyakannya ngeluh, begitu ya. Tidak mau bersyukur kepada Allah, ya, hari-harinya penuh dengan keluhan dan keluhan. Ya, sehingga waktu berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia yang saat ini kita sedang berada di dalamnya, kita masih menjalani kehidupannya, ternyata itu didambakan oleh semua orang yang sudah mati. Berarti kita memiliki segala sesuatu yang didambakan oleh orang-orang yang sudah mati. Ya. Dan ternyata yang mereka inginkan, kalau mereka balik lagi ke alam dunia, bukan karena dunianya. Jadi bukan untuk materi dunia, bukan lagi untuk kemudian berlomba-lomba mencari dunia, ya, saling berambisi untuk punya pangkat, jabatan, kedudukan. Bukan itu ternyata. Tapi yang mereka lakukan adalah dulu apa yang mereka tinggalkan yang ternyata itu bermanfaat di akhirat mereka. Nah, itulah iman dan amal soleh. Jadi baliknya mereka, keinginan baliknya mereka ke alam dunia adalah keinginan untuk beriman dan beramal soleh. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita yang masih di alam dunia seharusnya mengambil ibrah dari itu semua. Manfaatkan, ya, sisa-sisa umur kita dengan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan kualitas iman dan juga amal soleh kita. Makanya nanti setelah bab ini pembahasannya adalah seputar pembahasan tentang kematian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wa qala hadzal insan wa khatta ila jambihi khattan wa qala hadza ajaluh wa khatta khattan akhar ba'idan minhu faqala hadzal amalu fabainama huwa kadzalika idh ja'ahu al-khattul aqrab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membuat sebuah garis dan beliau bersabda, inilah manusia dengan perjalanan kehidupannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, beliau pun membuat garis lagi di sebelahnya dan bersabda, adapun ini adalah ajalnya. Beliau lalu membuat garis lain yang lebih jauh darinya. Kemudian beliau bersabda, ini adalah angan-angannya. Ketika dia masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah kepadanya garis yang lebih dekat. Baik, para jamaah, di redaksi yang lain diungkapkan dengan Nabi itu membuat garis, gitu, garis panjang, begitu ya. Ini perjalanan manusia dengan angan-angannya. Kemudian ada garis, ya, garis kotak, ya, segi panjang. Yang garis tengah yang panjang tadi, garis pertama tadi itu ada di tengahnya. Nah, yang garis tengah inilah perjalanan kehidupan manusia dengan angan-angannya yang begitu panjang. Sedangkan garis kotak yang terbatas itulah ajalnya. Nah, manusia terus berjalan dengan angan-angannya yang ternyata hadirin jamaah yang dirahmati Allah, angan-angannya begitu jauh. Namun ternyata dia sudah melewati garis ajalnya. Berarti yang lebih panjang yang mana? Angan-angan atau ajalnya? Ajalnya. Ya. Yang lebih panjang angan-angannya, yang lebih pendek adalah ajalnya. Angan-angannya begitu panjang, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, namun terhentikan oleh ajalnya. Dan itu keadaan kebanyakan manusia. Ketamakan, kerakusan, keserakahan.
Itu yang menjadikan manusia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya mereka kemudian terus-menerus dengan panjang angan-angannya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Dan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan salah satu daripada obat orang itu bisa menghilangkan penyakit serakahnya, ketamakannya, itu adalah dengan ditimpakan kepadanya musibah. Jadi bagi seorang mukmin, ikhwati fiddin, salah satu pelajaran dari musibah yang menimpa dirinya adalah menghentikan laju dari ketamakan, keserakahan, kesombongan, dan juga kelalaian dirinya terhadap hakikat tujuan hidupnya. Jadi musibah itu ibaratkan obat. Musibah itu ibaratkan obat. Di mana para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak kemudian orang-orang beriman yang tersadarkan ya saat dia itu ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia bisa membersihkan hatinya dari segala penyakit yang ada di dalamnya. Kemudian juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menghentikan segala keserakahan, kesombongan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita lanjutkan sedikit lagi. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan." Allah memberikan keringanan akhir ajal kepada seseorang hingga sampai umur 60 tahun. Allah memberikan uzur kepada orang yang kemudian diakhirkan ajalnya sampai usia 60 tahun. Maksudnya apa? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia semestinya kalau dipanjangkan usianya oleh Allah sampai usia 60 tahun, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berarti dia mendapatkan nikmat yang besar. Allah telah memberikan ya keringanan kepada dirinya untuk memperbaiki apa yang kurang pada dirinya, menambah apa yang kurang pada dirinya. Maka di usia tua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, idealnya orang itu semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan usia tua itu dimulai dari usia 40 tahun. Tanda-tanda tua itu sudah mulai nampak kalau orang sudah menyentuh angka kepala 4. Ya, salah satu di antaranya ya mungkin munculnya uban, gitu ya. Walaupun satu demi satu. Makanya dibahasakan oleh Imam Al-Baghawi ya di dalam kitab tafsirnya Ma'alim At-Tanzil, beliau menukilkan beberapa kalam ulama bahwa kalau muncul uban itu bahasa Arabnya apa? Uban. Ma yashibu syaibah. Ma yashibu syaibah. Tidaklah muncul satu uban pada diri seorang muslim, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya melainkan nanti ubannya itu akan menjadi cahaya ya bagi dirinya di kehidupan akhirat. La tanfitu, ya. Kata Nabi, jangan kau cabut uban itu. Jadi kalau muncul uban jangan dicabut. Ya, sebagian orang mungkin muncul ubannya, kemudian dia aduh malu, sudah ada ubanan, ya. Akhirnya dia cabut, dia hilangkan. Ya tidak boleh, biarkan saja. Disemir jadi hitam, ya. Berkamuflase begitu ya. Barakallahu fikum. Juga enggak boleh, dilarang. Biarkan, dia nanti akan menjadi cahaya di kehidupan akhirat. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syaratnya adalah kita berislam. Ma yashibul muslim syaibatan fil Islam. Ya tidaklah muncul pada diri seorang muslim satu ubannya dalam keadaan dia berislam.
berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di atas iman dan Islamnya, melainkan nanti akan menjadi cahaya di kehidupan akhiratnya. Dan hadirin, ya, uban itu kan tanda bahwa kita ini sudah ada di fase masa tua. Ada di fase masa tua. Yang kata Imam Al-Baghawi menukilkan kalam para ulama, ketika muncul uban, maka si uban ini akan berbicara kepada teman-temannya. Apa yang dia sampaikan kepada teman-temannya? Siapa temannya uban? Temannya uban siapa? Ya, sesama rambut maksudnya. Dia akan bicara, ini dibahasakan ya. Akan berbicara kepada teman-temannya. Apa yang dia sampaikan? Ista'iddi. Siap-siap kalian. Faqad qaruba al-maut. Sungguh telah dekat kematian. Siap-siap kalian karena kematian itu sudah mulai dekat. Barakallahu fiikum. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masa tua ya tentu seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang begitu perhatian ketika sudah menyentuh kepala 4 gitu ya. Tapi sayang perhatiannya seputar fisiknya saja, jasmaninya saja. Oh, kalau sudah kepala 4 kurangi nasi. Kalau bisa jangan makan gula pasir. Kalau bisa hindari goreng-gorengan, jangan makan tepung. Ya, terus usahakan angkat beban karena masa otot terus akan berkurang. Ya, ketika usia kepala 4. Banyak orang yang begitu perhatian tapi seputar fisiknya saja, jasadnya saja. Dia lupa sejatinya persiapan yang harus lebih fokus dipersiapkan adalah bagaimana dia di masa tua ya tetap bisa beribadah dengan maksimal. Beribadah dengan maksimal. Tetap dia bisa kemudian memanfaatkannya untuk membekali dirinya sebaik-baiknya. Artinya sudah tidak ada lagi alasan di masa tua ini. Enggak ada lagi alasan-alasan bermalas-malasan, ya, tidak salat sunnah rawatib, ya. Kemudian malas-malasan salat berjamaah, malas-malasan salat malam, malas-malasan ya baca Quran. Ini orang yang kemudian dipanjangkan usianya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keringanan yang Allah berikan itu seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berbeda ya mungkin dengan anak-anak muda ya, yang sejatinya anak muda itu belum tentu mengalami masa tua. Maka orang yang sudah di usia tua seharusnya banyak bersyukur. Dengan cara apa? Terus mendekat kepada Allah. Ya, ya bahasa orang badan munah itu sudah bau tanah, begitu kan? Lihat orang semakin tua, hadirin. Coba kalau kita sholat jamaah dengan orang-orang sudah lama pensiun, itu kadang ada yang mereng ke kanan, gitu ya. Badannya ada yang mereng ke kiri, ada yang mereng ke belakang, ada yang mereng ke depan, ya. Sudah tidak bisa tegap, ya. Tidak bisa berdiri tegak. Ya. Barakallahu fiikum. Nah, ini kan sejatinya bagi yang masih muda harus dijadikan ibrah. Mereka Masya Allah sampai di usia tuanya masih bisa ke masjid, masih rutin Senin Kemis. Barakallahu fiikum. Kita yang masih muda-muda belum tentu mengalami masa tua. Kalau iya nanti kita sampai di masa tua, pertanyaannya apakah kita bisa seistiqomah mereka? Ada orang itu tua-tua keladi, gitu. Semakin tua malah semakin menjadi-jadi, tamaknya, rakusnya, serakahnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka sejatinya persiapan-persiapan yang sifatnya maknawi, batini itu jauh harus lebih kita maksimalkan saat kita masuk di masa-masa tua. Sudah pada tua belum ini? Ada yang sudah kepala 4? Belum ya, enggak ada yang ngaku. Barakallahu fikum. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tolong kasih tanda ya. Nanti selanjutnya kita bahas hadis Abu Hurairah dan seterusnya.
Kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.